Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Trisnawara. Di tutorial kali ini kita akan membuat fitur untuk validasi data. Di sini di peminjaman statusnya sudah dikembalikan, diserahkan. Nah ini itu dia untuk hapus data dan ubah datanya sudah tidak ada lagi karena bukunya sudah dikembalikan. Oke, langsung saja kita masuk ke beranda. Oke, kita pertama ke transaksi dulu. Kita copy script yang status. Nah ini copy, kita letakkan di cari data peminjaman. Nah di sini letakkan script di sini. Oke, sabar, kita kontrol dulu. Oke, lalu ini untuk dua tombol ini kita pindahkan ke atas. Ini sampai kita cut, kita pindahkan di sini. Kita tutupnya dulu, kita matikan PHP-nya, buka baru di sini. Kita letakkan di sini. Oke. Dia hanya menampilkan belum diserahkan dan dibatalkan. Jadi untuk C1 ini dia tidak menampilkan. Kita hapus saja. Oke. Ini kita kosongkan saja. Lalu sudah dikembalikan juga kosong saja, dia tidak menampilkan. Lalu dibatalkan itu dia tampil. Kita copy script ini. Copy script ini. Ctrl C.
Saya Ctrl Z, kita Ctrl C dan kita letakkan di dalam sini juga. Oke, lalu hilangnya juga kita tampilkan. Scriptnya kita taruh di sini. Coba kita simpan. Coba kita testing. Oke, di sini belum jadi. Oke, coba kita status. Kita pakai dia D9. Kita simpan. Kita testing. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang sudah dikembalikan, yang sudah diserahkan, fitur untuk hapus dan ubah datanya sudah hilang. Oke, sebaiknya dia tombolnya tetap ada, namun tombolnya tidak berfungsi untuk yang statusnya sudah dikembalikan dan belum sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Ini kan jadi. Oke, kita copy script yang sama tadi, yang tombol ini kita copy, Ctrl C. Nah, kita letakkan juga untuk di sini. Kita akan matikan PHP-nya. Kita letakkan dalam sini. Nah, supaya dia tidak berfungsi, kita hapus main modalnya. Kita hapus modalnya. Nah, ini juga kita hapus. Nah, untuk ini kita dalamnya kita kasih tanda pagar, tanda pagar. Oke, lalu di sini kita di sini kita tambah disable. Ctrl C, kita letakkan di sini juga. Oke. Kan coba kita Ctrl S. Nah, dia muncul. Nah, dia kan tidak berfungsi lagi. Oke, dia posisinya salah. Kita Ctrl X, dia seharusnya di dalam kelas. Nah, dia posisinya di sini. Oke, benar. Ctrl X. Nah, coba kita simpan. Kita testing lagi. Nah, sudah jadi kan. Untuk cetaknya masih jadi. Di sini
Oh, di sini karena belum diserahkan, kita copy script ini, Ctrl C, kita letakkan juga di sini. Kita matikan dulu PHP-nya. Oke, bisa dilihat. Nah, tidak jadi. Ini jadi karena belum diserahkan. Kalau untuk detailnya semuanya harus dia umum, untuk jadi semua untuk umum. Oke, sekarang untuk hapus, misalkan hapus yang ini. Nah, di dalam sini kan kalau kita tambahkan data dulu. Nah, di sini kan ada data lagi. Nah, untuk fitur hapus yang jadi kan untuk khusus yang belum diserahkan. Nah, misalkan kita hapus yang di sini, otomatis data detailnya, data detailnya ini juga hilang. Nah, seharusnya itu tidak berlaku. Jadi kita edit lagi di ini kan di peminjaman. Ya, kita buka di delete peminjaman, delete pinjam. Nah, di sini kan dia cuma satu. Ya, kita tambahkan satu lagi. Kita copy, kita letakkan di sini. Oke, lalu kita ganti delete from detail. Sekarang coba kita simpan. Coba. Kan di sini ini transaksikan 10. Transaksi 10, coba kita buka database di pinjam. Oh, ini kan sudah dipinjam. Di sini kan ada 10, transaksi 10 yang ini. Sekarang coba kita cek di detail. Ini kan di 10 sini kan ada dua data. Jadi ada dua data yang menggunakan ID pinjamnya 10 yang ini. Jadi pas kita hapus yang di pinjam sini, nah kita hapus yang ID-nya yang 10 ini. 10 ini kan dalamnya kan ada dua data detail punya. Jadi pas kita hapus untuk yang mau transaksi 10 ini, berarti dua data yang ada di detail itu juga harus terhapus. Nah, ini kan ada 10, ada dua data. Dan coba kita hapus yang ini. Di sini kan ada dua data. Coba kita hapus. Nah, sudah hapus. Coba kita testing lagi di sini, kita tes. Nah, bisa dilihat yang ID pinjam yang 10-nya tadi sudah hilang karena kita sudah hapus. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita misalkan tambah data baru. Isius. Simpan. Isius tanggalnya 00 belum diserahkan. Nah, di sini misalkan kita tambah data buku yang ingin dipinjam. Oke. Tambahkan. Nah, jadi kan di sini kan
masih ada tombolnya. Coba kita simpan draft. Nah, dia kembali, dia statusnya belum diserahkan, jadi untuk ubah, hapus, dan ini masih jadi. Lalu sekarang kita coba kita simpan ke simpan permanen. Nah, bisa dilihat statusnya sudah diserahkan kepada siapa. Nah, pas kita di sini kan ubah dan hapus sudah tidak jadi karena statusnya sudah diserahkan. Nah, pas kita klik sini dia meminta untuk masukkan tanggal kembalinya. Sedangkan kita tidak tahu buku apa-apa yang mau kita pinjam. Jadi kita akan tambahkan sebuah tombol lagi di sini untuk melihat detail buku. Misalkan buku apa saja yang kita ingin pinjam dan berapa jumlah bukunya. Kita ke tabel transaksi. Kita ke file transaksi. Kita cari yang detail. Cetak laporan peminjaman. Nah, yang ini. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kita letakkan. Oke, kita simpan. Sekarang kita testing. Di sini. Nah, sudah ada. Nah, bisa dilihat di sini kita pinjam 2 buku dan jumlahnya yaitu 98 buku. Oke, jadi di sini kita tinggal tunggu dia kapan mengembalikan bukunya. Oke. Berikutnya kita akan membuat validasi hapus untuk fitur hapus. Nah, di sini admin. Misalkan admin di sini untuk admin tidak sembarang untuk hapus. Misalkan di sini di peminjaman. Nah, admin di sini kan Matius Trisnawara. Di sini kita tidak bisa sembarang untuk hapus dia karena di sini untuk ID adminnya sudah digunakan di tabel peminjaman. Di sini kan sudah Matius Trisnawara kita gunakan di sini. Nah, di admin sini kita tidak sembarang untuk menghapus dia. Jadi kita untuk validasi hapus ini kita harus uji dulu dia kapan tombolnya berfungsi dan kapan untuk dimatikan. Karena di sini admin ini misalkan kita hapus ini berarti di sini dia otomatis hilang. Oke, kita langsung saja ke script di beranda. Sini kita cari yang namanya admin, data admin. Nah, di sini kita cari juga yang untuk hapus, untuk tabelnya dan hapus. Ini share.
Hampir saja yakin ini menghapus data ini. Nah ini, nah di sini kita enter ke bawah. Lalu kita masukkan script untuk mencari data di tabel lain. Kita ke insert transaksi. Kita cari scriptnya. Nah ini kita copy, kita letakkan di sini. Silakan. Oke. Nah di sini kita ganti jadi ID AZ. Kita copy, Ctrl C, kita letakkan di sini juga. Di sini set distance. Distance ID admin from pinjam where diserahkan like digit or kuping ini kan diserahkan dan diterima. Ctrl C, diterima. Pinjam where diserahkan like AZ. Oke, kita enter ke bawah. Di sini kita tambahkan ID AZ. Oke, lalu variabel D, variabel D nanti terbaru di sini dasarnya data. Sekarang di sini cukup data. Kita hapus. Ya, jika dia ditemukan kita masukkan contoh di script ini. Kita Ctrl X, kita letakkan di sini. Nah, letakkan di sini. Kita matikan dulu PHP-nya. Oke, lalu nah di sini kan jika datanya ditemukan di sini dia jadi, kita hapus. Nah untuk href-nya ini dalam kita buat menjadi pagar. Oke, lalu sini kita tambahkan disable. Kalau jika datanya tidak ditemukan,
kita oke, kita kasih hidup lagi PHP-nya. Next. Ini kita masukkan itu script yang di atas. Oke, coba kita buka lagi PHP-nya. Oke, lalu di sini ID pinjam. Lalu di sini dia tidak ada ID admin, dia ID pinjam. Lalu data. Oh, jangan lupa di sini kan D1, dia juga D1. Oke, kita cek lagi. Oke, kita simpan. Oke, coba kita testing. 246. Data. Di sini ID admin. Coba kita tes. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang namanya motif Trisnawara. Di sini dia tidak bisa dihapus karena ID dan namanya sudah digunakan di sini di tabel peminjaman. Jadi kita tidak bisa hapus kecuali di sini Linux. Ini kita bisa hapus karena belum kita gunakan di tabel peminjaman. Nah, kalau kita mau pakai nama berarti kita harus login ke yang namanya Linux atau sebaliknya Rimbeo dan Trisnawara. Oke. Oke. Berikutnya kita ke lemari. Nah, lemari ini kan dia berhubungan dengan ini di rak. Jadi ketika kita kirim ID lemari, jika ditemukan berarti dia tidak bisa dihapus. Sedangkan kalau tidak ditemukan atau belum digunakan berarti dia masih bisa untuk kita hapus data lemarinya. Kita ke sini ke beranda, kita cari data lemari. Kita lihat yang hapus di sini. Kita enter.
ambil scriptnya di yang mencari data di dalam database lain, di dalam tabel lain. Kita ambil ini, nah di sini kita variabel nama cek. Di sini dia menggunakan variabel d-nya dia d2, ID lemari. Kita copy, select distance, ID lemari, from dia tabel raw, where ID lemari, like, lalu jika dia ditemukan seperti kita matikan dulu PHP-nya, lalu kita masuk sini, kita hidupkan lagi. Nah, kalau data dia tidak ditemukan, dia kita cut ini, shift, oke, kita Ctrl X atau cut, kita letakkan di sini. Kita matikan PHP-nya, lalu kita hidupkan lagi PHP-nya. Oke, nah kita letakkan juga scriptnya. Nah, di sini jika dia data ditemukan berarti dia kan tidak bisa dihapus. Kita hapus saja ini modelnya, dan di sini kita kasih kepalakan. Lalu di sini kita tambahkan disable. Jika dia data ditemukan dan tidak ditemukan, kita simpan. Coba kita testing. Nah, bisa dilihat di sini kan gerakan ada hukum,
mendukung tidak bisa dihapus. Lalu multimedia, mobile computing, multimedia, dan kimia. Oke, betul. Di sini dia, kecuali yang ini. Kalau geografi kan kita menggunakan di rak. Sekarang coba kita tambahkan, misalkan nama rak NR03 di geografi. Simpan. Di rak geografi kan sudah ada. Nah, di lemari geografi ini tidak bisa dihapus. Oke. Berikutnya untuk data rak. Data rak ini berhubungan dengan buku. Nah, bisa dilihat di sini ML02. ML02. Nah, di sini kan masih bisa hapus. Nah, langsung saja kita cari Ctrl F data rak. Oke, ini oke, untuk delete raknya sudah ada. Kemudian kita ambil script yang tadi pernah kita copy, letakkan di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Misalkan di sini dia akan menggunakan D3 dirak titik koma, kita Ctrl C yang ini, lalu di sini dia yang ini harus sama dengan yang ini. Oke, select distance idea from di tabel buku where idea yang ini harus sama dengan ini. Lalu jika datanya ditemukan yang kita hapus, PHP-nya di sini, baru kita buka lagi. Nah, di sini PHP. Nah, jika dia ditemukan, dia akan menampilkan tombol ini. PHP. Nah, jika dia ditemukan, dia ditampilkan di sini. Oke, kita copy, kita cut script ini. Ctrl X, kita letakkan di sini. Nah, ini untuk dia kalau datanya ditemukan. Kalau datanya tidak ditemukan, berarti di sini kita matikan lagi untuk PHP-nya. Kita buka lagi di sini. Jadi scriptnya juga kita letakkan di sini. Nah, lalu untuk data yang ditemukan ini kita hapus. Lalu href ini kita hapus, kita pakai tanda pagar.
di sini di dalam sini kita tambahkan disable. Oke, kita save all, kita testing. Tadi di rak. Oh ya, rak ini untuk ML01, ML01, ML02, MC02. ML01, ML02, MC02. Nah, di sini kan kita bisa hapus. Nah, bisa dilihat di sini tidak hapus kecuali yang ini. Ini karena kita belum gunakan di buku. Lalu berikutnya untuk penulis. Penulis ini kita tidak sembarang untuk hapus karena dia ada hubungan dengan di buku. Nah, sini Udin Novantiana. Tulis Udin dan Novantiana ini seharusnya tidak boleh hapus di penulis. Kita lanjut, kita ke ubah data penulis. Wah, data penulis. Nah, untuk hapuskan ini kita langsung saja. Oke. Kita ambil screening di transaksi tadi, copy, letakkan di sini. Ini siapkan pada satu. Dia di sini menggunakan D4. Di sini kan penulis ID penulis, Ctrl C, kalau datanya ditemukan itu bisa. Distance ID penulis from buku, where ID penulis ini perlu kita cut script ini. Ctrl X, letakkan di sini. Kita matikan dulu PHP-nya. Lalu kita kasih hidup lagi di sini. Oke.
Lalu kita matikan lagi di sini. Nah, kita kasih hidup lagi di sini. Kita kan sudah cut scriptnya, kita cut juga di sini. Nah, di sini kan datanya ditemukan, berarti tombolnya tidak berfungsi. Tombolnya tidak berfungsi. Lalu href ini kita kasih kosong, kita kasih tanda power saja. Di sini kita tambah disable. Langsung kita simpan di penulis. Nah, bisa dilihat penulis ini kan Novantiano dan Udin tidak bisa dihapus. Novantiano, Udin. Berikutnya untuk penerbit Erlangga Mario Prudentius. Erlangga Mario Prudentius. Di sini semuanya tidak boleh dihapus, kita langsung saja ubah daftar penerbit. Nah, ini hapusnya, kita enter. Sebelumnya kita copy lagi di ini tadi. Kalau mau secara cepat bisa copy di script yang sebelumnya di penulis. Di sini saya edit baru, lalu di sini D5. Ini kan untuk penerbit, jadi ID penerbit. Ctrl C. Di sini nanti data ditemukan, biar hapus saja. Slash distance from distance ID penerbit from di tabel buku where ID penulis penerbit. Kedua, lalu kita matikan PHP-nya di sini. Kita hidupkan lagi. Oke, kita matikan lagi di sini. Hidupkan lagi di sini. Script ini Ctrl X atau cut, paste di sini.
paste di sini. Nah, ini kalau datanya tidak ditemukan. Kalau ini kan data ditemukan, kita hapus. Nah, di sini kita kasih tanda pagar. Sama disable. Sekarang coba kita simpan. Masih bisa di sini di penerbit. Kita lihat baik-baik scriptnya. Kita cek baik-baik. Oke, mungkin di sini menyediakan decker 2. Ctrl S. Change to decker 2. Bisa dilihat di sini dia sudah disable, terus bisa dihapus karena di sini sudah menggunakan semua Erlangga Mario. Coba kita tambah data baru. Kevin. Simpan. Kevin. Nah, di sini kan masih bisa hapus. Oke, karena di sini belum kita pakai namanya Kevin. Oke, berikutnya tentang jenis buku. Kita langsung saja cari ubah data jenis buku. Ubah data jenis buku yang hapus di sini. Kita enter. Scriptnya kita copy lagi. Jika mau cepat bisa copy saja yang tadi dari penerbit. Nah, kita copy di sini. Oke, lalu kita taruh sini. Lalu R3 sama dengan di sini menggunakan D6 nih, 6. D6 di sini kan dia kan jenis, jadi ID jenis, dia ID jenis atau ID jenis buku. Di ID jenis buku. ID jenis buku atau kita cek
finding ID jenis buku, lalu di sini kita copy yang ini, letakkan di sini juga. Select distance di jenis buku, from buku, where ID jenis buku. Lalu di sini ini kita hapus saja. Kita matikan PHP-nya di sini. Matikan lagi, matikan di sini, nyalakan di sini. Oke, kita cut script ini. Ctrl X. Ini kan datanya ditemukan, jadi kita hapus. Lalu di sini arraynya kita kasih tanda pagar. Di sini kita tambah disable. Oke, coba kita simpan. Pastikan bye-bye D3. Ini di kita simpan. Di sini tidak bisa hapus dongeng komputer non fiksi. Dongeng komputer non fiksi. Ini ada 3. 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat. Ini kan masih bisa hapus karena ini untuk ceritanya kan tidak ada jenis buku cerita. Oke. Oke, berikutnya untuk buku. Kita ubah data buku. Oke, ubah data buku. Lalu untuk hapus, ubah data buku. Gimana nih? Ini sudah buku untuk hapus delete ini pada buku di atas. Nah, ini dia. Oke, kita enter di sini. Kita letakkan script. Lupa copy script ini. Kita ambil saja dari sini. Kita copy saja. Letakkan di sini. Sini. Variabel misalkan dp 12. Di sini menggunakan B7 sama dengan bukan dengan cara petik ID buku sini
ketik lalu data, kita kontrol, kita copy ini dulu, kita copy, letakkan di sini, lalu di sini kan kita sebentar hapus, jadi tidak perlu diubah. Ini copy, nah sama, lalu select distance ID buku from all detail where ID buku kita scriptnya kita hapus, kita tinggalkan lagi di sini, matikan lagi di sini, nyalakan lagi, kita copy, kita cut bukan copy, kontrol salah sini, kontrol X, kontrol V, di sini juga kontrol V. Nah ini kan data ditemukan, jadi kita hapus saja. Oke, di sini kita hapus juga. Ini kita kasih tanda pagar. Lalu di sini kita tambahkan disable. Lalu sekarang coba kita save, kita testing di sini. Nah di sini kan tiga-tiganya tidak bisa dihapus karena di peminjaman di detailnya, misalkan ini laporan, tadi kan bukunya apa tadi, bukunya di buku matematika rakit panas surat untuk Tuhan. Ini kan seperti ini, isinya berbeda. Ini kan untuk peminjaman punya, ini bukan buku, oh tidak, tadi ngebak. Oke. Nah ini kan satu, ini baru satu, masih ada yang lain di sini. Misalkan tadi kita cek ini, di sini itu tadi buku judul neraka, lalu di sini sebelum tujuan neraka itu panas. Terus pokoknya buku yang semuanya sudah digunakan di detail peminjaman. Jadi untuk buku ini tidak bisa dihapus karena dia sudah digunakan di tabel detail. Oke, kembali. Berikutnya untuk tadi kan buku sudah, pengunjung. Berikutnya pengunjung. Nah pengunjung kan ini kan sudah ada di yang detail ini nih. Pengunjung. Di sini dia tidak bisa hapus untuk sembarangan. Di sini kan yang ada Matius, Rico, Vincentius. Matius, Rico, Vincentius. Berarti tiga-tiganya tidak bisa dihapus. Kita saja ubah data pengunjung. Ubah data pengunjung. Pengunjung. Nah ini dia. Kita copy lagi.
ini menggunakan D8 variabel variabel D8 ini ID pengunjung, cukup ini letakkan di sini. Ini nanti kita hapus ya, tidak usah. Ini harus sama, oke. Lalu select distance ID pengunjung from detail where ID pengunjung ini tidak ketiga, di sini kita hapus, kita matikan scriptnya, matikan PHP-nya di sini. Kita hidup lagi di sini, PHP, lalu matikan lagi di sini. Teks hidup lagi di sini. Kita cut scriptnya ini. Ctrl X, letakkan di sini. Ini bila datanya tidak ditemukan. Nah, datanya tidak ditemukan berarti dia masih bisa dihapus. Sedangkan kalau datanya sudah ditemukan di detail berarti dia kan tidak bisa dihapus. Kita hapus yang klik ini, delete, kita kasih tanda pagar. Nah, di sini kita tambah untuk disable. Oke. Nah, coba kita simpan. Pengunjung. Nah, bisa lihat di sini. Nah, di sini ini masih bisa. Di sini masih bisa hapus. Kita cek lagi scriptnya, data di pengunjung. Ini semuanya delete pengunjung. Sekarang sudah benar. Kita cek lagi pengunjung. Ini masih bisa hapus. Oke, ternyata error kita salah. Dia seharusnya bukan di pengunjung, tapi dia di data tabel. Jadi kita copy saja scriptnya ini. Lalu kita Ctrl Z saja.
Oke, sini kan sudah normal. Ubah data pinjam. Oh, peminjaman sana. Peminjaman. Nah, di sini dia ada hapusnya, ada 3 memang. Jadi kita edit saja. Pinjam PPT, edit pinjam. Kita mulai dari sini. Letakkan sini kan tadi kita tadi belum 1 2 3 kita tambah 4 saja. Di sini dia menggunakan D9. Dia menggunakan D9. Gimana D9 kan D9. Dia menggunakan D9, lalu ID pengunjung, from pinjam, kita tambah 4, yang juga kita tambah 4. Kemudian yang ini kita cut, ini Ctrl X, Ctrl V di sini lagi, lalu di sini untuk atasnya ini salah dengan di sini. Ctrl V, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita tambah disable. Oke, di sini sudah. Oke, kita copy script ini, Ctrl copy, nah dia bisa akan di sini. Di sini. Oke, saya kira untuk tombolnya apakah sama atau tidak. Oke. Oke, untuk tombolnya sama, jadi kita tinggal hapus saja yang ini. Hapus. Kalau yang ini di atas kan 1 2 3. Lalu saya lupa. Tambahkan semua 4.
ini B4, berarti di bawah tambahkan 5, ini 45, tambahkan 5, oh yang ini 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lalu mana nih, yang ini kita hapus saja. Tadi kan di atas kan 5, 4 ditambah 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Sekarang coba kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini belum jadi. Ini bisa dilihat di sini dia belum jadi. Kita cek lagi. Oke, ternyata di sini errornya karena dia seharusnya di tabel pengunjung. Tadi yang pertama sudah benar, namun sebut salah lagi. Kita kembali Ctrl Z, kita kasih kembali ke awal. Kita kembalikan. Saya sudah mana? Danger, delete buku punya tambah tuh mungkin yang saya hapus tadi itu. Ctrl S, coba kita tes lagi di buku yang sampai buku sudah jadi. Oke, syukur bukunya masih jadi. Sebenarnya sudah jadi. Oke, bukunya belum jadi, sudah jadi. Tadi sebenarnya di tabel pengunjung. Jadi ya. Oke.
ubah data pengunjung. Nah, seharusnya itu di sini. Bos. Kita pasti skip. Nah, pastinya masih di sini. Di sini D8. ID pengunjung. Pinjam. Sekarang coba kita kontrol S. Coba kita testing. Ini ngebug ini. Itu tadi dia memang error begitu. Pas kita klik ulang, nah select sini apa data jadi 2. Nah, kita cek baik-baik, dia hapus datanya jadi 2. Pasti perintah scriptnya di bawah kita lupa hapus. Nah, betul yang ini. Oke. Kita hapus. Coba Ctrl S lagi. Kita simpan lagi di pengunjung. Nah, sini kan belum jadi. Kita cek lagi. Itu oke, sudah. Mungkin atau D-nya ini. Coba D-nya ini kita ganti dia ke D8. Tidak mungkin. Coba kita terlihat ini dan di sini harus ada 4. Dia tambah 4 di sini. Coba Ctrl S. Ke loading di pengunjung. Oke, bisa dilihat di sini dia sudah tidak bisa dihapus. Ternyata dari tadi errornya di sini. Makanya kita harus teliti. Yang ini harus sama dengan yang ini, lalu yang ini dia harus sama dengan yang ini. Oke, sabar kita. Ctrl Z dulu, kita pastikan dulu untuk tombol delete nya memang begini atau kita Ctrl Z dulu. Nah, bisa dilihat di sini dia error, bukan error, tapi untuk script hapusnya beda. Nanti ketika datanya misalkan di pengunjung, misalkan saya tambah data baru, nanti pas sebelum kita misalkan kita belum pakai di peminjaman, nanti pas saya hapus dia error. Nah, karena scriptnya beda ya, kita ini kita cut, ini kita ganti di yang sini. Nah, ini kita delete, kita paste yang baru. Nah, ini untuk pengunjung baru sesuai D8 dengan D8. Kita di sini juga. Lalu ini kan datanya ditemukan. Jadi kita hapus, on klik. Kita hapus. Nah, harap ini dalam juga kita hapus.
di sini di sabun. Oke, lalu kita simpan ulang. Di pengunjung tadi kayaknya masih error yang sama yang ini. Nah, bisa dilihat tempat. Nah, misalkan ini saya tambah data baru, nama, nah di sini. Nah, terus hapuskan jadi dia tetap aman. Oke, di sini untuk admin sudah jadi, lalu lemari juga sudah jadi, rak juga sudah jadi, penulis juga sudah jadi, penerbit juga sudah jadi, jenis buku jadi, lalu buku jadi, pengunjung juga jadi, dan yang terakhir pengunjung juga jadi. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.